Shalom, perkenalkan nama saya Fitra, saya mahasiswi semester 3 dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Interdenominasi Manado. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul "Untuk segala sesuatu ada waktunya". Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang terus setia membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, terlebih lagi ketika kita mempraktekannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, saya mengambil tema khotbah saat ini yaitu hidup dibatasi oleh waktu. Sekali lagi, hidup dibatasi oleh waktu. Banyak orang yang seringkali mengatakan seandainya saya dapat memutar kembali waktu untuk mengulang beberapa peristiwa menyedihkan ataupun menyenangkan di masa lalu, agar saya dapat memperbaiki atau mengalaminya sekali lagi. Tapi kenyataannya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, waktu akan terus berjalan tanpa mempedulikan sikap kita terhadap setiap peristiwa yang kita alami. Semua yang ada di dunia ini dan berapa lama kita hidup di dunia ini, semua dibatasi oleh waktu. Jadi, selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus berpacu dengan waktu. Saudara-saudara, mari saat ini kita sama-sama belajar bagaimana respon kita sebagai orang percaya terhadap hidup kita yang dibatasi oleh waktu. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu ada masanya. Dapat kita lihat dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di sana mengingatkan kepada kita bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Masa adalah suatu kurun waktu tertentu yang ada awal dan akhirnya. Yang dimaksud segala sesuatu dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, kegiatan sehari-hari seperti menanam, mencabut, merombak, membangun,
merobek, menjahit, mencari untung, dan merugi. Yang kedua, kejadian yang melibatkan perasaan, seperti menangis, memeluk, tertawa, meratap, mengasihi, membenci, berbicara, dan berdiam diri. Dan yang ketiga, peristiwa kehidupan seperti lahir, meninggal, perang, dan damai. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ada waktu untuk kita mengalami hal-hal yang baik dan menyenangkan. Tetapi juga ada waktu di mana kita mengalami hal-hal yang buruk dan menyedihkan. Kita tidak dapat mengatur jalan hidup kita. Semua dalam kendali Tuhan. Untuk itu, sebagai orang percaya, mari kita syukuri, kita nikmati, dan kita jalani setiap masa dalam hidup kita, suka maupun duka. Yang kedua, yang menjadi respon kita sebagai orang percaya terhadap hidup kita yang dibatasi oleh waktu, yaitu kita meyakini bahwa segala sesuatu akan indah pada waktu Tuhan. Dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Allah telah mengatur segala kejadian dalam hidup ini menurut kehendaknya. Allah memberi akal budi dan pikiran kepada manusia, tetapi akal budi manusia terbatas, sehingga manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang sudah bertahun-tahun mendoakan pokok doa yang sama, namun sampai hari ini Tuhan belum menjawabnya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk percaya bahwa bukan waktu kita yang terbaik. Sekalipun doa kita rasanya ingin segera dijawab. Manusia selalu menginginkan sesuatu dengan cepat dan langsung. Namun Tuhan bekerja menurut rencananya dan tepat pada waktunya. Waktu kita sebagai manusia berbeda dengan waktu Tuhan, dan kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Untuk itu, biarlah Tuhan bekerja dengan caranya, dan biarlah Dia menjawab doa kita sesuai dengan waktunya. Salah satu wujud bahwa segala sesuatu indah pada waktu Tuhan, yaitu pemberian Tuhan kepada kita melalui makanan, minuman yang terus tercukupi, kesehatan, bahkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang menjadi respon kita sebagai orang percaya terhadap hidup kita yang dibatasi oleh waktu, yaitu kita menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua atas seizin Tuhan. Dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Banyaknya tantangan dalam hidup kita seringkali membuat kita lelah, bahkan ingin menyerah. Tetapi sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kita perlu menyadari bahwa semua terjadi atas seizin Tuhan. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan ada rencana Tuhan di balik setiap peristiwa yang kita alami. Tuhan mengizinkan kita mengalami sukacita, hidup kita baik-baik saja tanpa masalah, agar kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Namun Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah, penderitaan, duka cita, kegagalan, agar kita menyadari bahwa kita sebagai manusia memiliki keterbatasan, sehingga kita memerlukan Tuhan untuk menolong kita, dan kita hidup takut akan Tuhan. Waktu kita di dunia ini terbatas. Untuk itu, mari kita pergunakan setiap waktu yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita dengan sebaik-baiknya.
dengan melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, dan tentunya berkenan bagi Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.